semuanya udah pada kenal atau belum? Belum. Aku ada yang bilang. Oh, silahkan kalian bisa berkenalan mulai dari mbaknya ini. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Kita. Saya mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas. Selamat datang. Kalau kita masnya, Oke, perkenalkan semuanya, nama saya Silvir Prada, bisa dipanggil Prada. Saya jurusan Computer Science and Engineering di MIT US. Salam kenal semua. coba perkenalan. Panggilannya siapa? Prada. Oh, Prada. Silahkan mbak. Perkenalkan, nama aku Fian Fatwa. Kalian bisa panggil Fian. Aku dari jurusan Teknologi. Silahkan Vivi. Silahkan mbaknya. Oke, perkenalkan semuanya, nama saya Zahra, biasanya dipanggil Zahra. Saya dari jurusan BK UM. Halo Zahra. Ya, sama-sama. Oke, teman-teman semuanya, jadi ini udah pada kenal ya, karena udah pada kenalan. Iya. Oke. Terus kalian tadi perjalanannya ke sini gimana? Perjalanan di sini kalau aku sama kita sih. Oh, barengan gitu ya. Iya. Kalau teman-teman yang lain? Oke, baik. Jadi kesibukan saya akhir-akhir ini tuh, saya kemarin baru landing ke Jakarta, baru pulang dari US. Semua ya liburan aja sih, malah kayak nikmati. Udah lama nggak di Malang gitu kan, di US. Terus kan kemarin sempat gak pulang di sana setahun gitu, liburan di sana. Jadi baru pulang liburan ini setelah setahun di sana ya, Mas Prada. Iya. Kalau Mbak Vivian, Apa ini? kesibukan belakangan ini? Oh, kesibukan banget ini kayak ini kan minggu-minggu UAS ya, jadi saya kayak belajar untuk UAS, mempersiapkan UAS, praktek-prakteknya gitu. Kalau Mbak Zahra? Kalau saya kan baru semester 2, jadi kayak masih apa ya, menurut saya tuh kuliah tapi kayak masih santai gitu loh Bu. Kalau saya lihat teman-teman SMA saya itu kan kayak kuliahnya banyak yang kayak yang laprak terus sampai malam, terus kayak pokoknya tuh kayak mereka tuh kayak sibuk banget gitu. Kalau saya ya belakangan ini ya kayak ya kuliah tapi kayak masih santai lagi gitu. Masih masa santai ya kuliahnya. Oke, karena ini bulan Desember, saya mau kalian tuh menyampaikan listen di bulan Desember ini. Apa yang kalian pelajari, apa yang menurut kalian berkenan di bulan Desember ini. Silahkan mulai dari Mbak Tita, atau ada teman-teman yang ingin mengajukan diri. Oke, listen di bulan Desember, silahkan mulai dari Mbak Tita. Kalau dari saya sendiri tuh kayak saya tuh kan awalnya di awal-awal bulan saya tuh kayak ambis banget gitu, ada kayak yang rajin udah ada kayak semua tugas tuh saya kerjain awal, terus saya belajar terus. Tapi semakin kesini tuh akhir-akhir tuh kayak semakin malas, semakin kayak gimana ya, semakin nyantai. Jadi saya ngerasa di tahun ini tuh kayak ada penurunan gitu loh, dan saya tuh kesini biar melakukan semangat saya kembali. Kalau dari Mas Dewi, jadi yang dipelajari dari bulan Desember ini apa? Yang saya pelajari dari bulan Desember itu jangan sampai kehilangan semangat gitu lah, terus juga kayak harus bisa mempertahankan semangat itu gitu. Kalau dari Mas Prada, kalau untuk Mas Prada sendiri, listen di bulan Desember ini apa? Oke, jadi kan sama setahun ini saya itu kan lebih banyak di Massachusetts di US. Jadi saya itu lebih belajar di tahun ini bahwasanya keberagaman manusia, sehingga kita itu nggak bisa hidup dengan kita memandang manusia ya itu aja, karena di US sana manusia itu beragam, sangat beragam, tapi kayak perbedaan itu sangat kental lah di US karena banyak pendatang dan migran. Jadi itu yang dipelajari bagus sekali Mas Prada. Kalau untuk Mbak Vivian, Kalau sama aku di bulan Desember ini lebih kayak apa ya, senang aja gitu, bisa survive ya di nggak Desember aja sih,
dari perkuliahan ini juga bisa sampai di Desember ini, kayak aku senang banget ternyata aku bisa sampai di Desember ini. Baca kan kalau setahun ini kan saya kebetulan kan masih maba ya, jadi kayak sebenarnya kan saya nggak mau di jurusan kita ini, kayak saya kekeh dari dulu pengen teknik. Jadi kalau yang sudah saya pelajari saya kan masuk walaupun dengan terpaksa, tetapi ternyata setelah dijalanin itu enggak aja. Terus saya kayak mulai berpikir mungkin saya nggak dikabulin untuk masuk teknik itu mungkin ya karena ini, karena saya tuh mungkin kalau di teknik itu nggak bisa bertahan mungkin ya, kalau di BKI kan ternyata enggak aja. Jadi ya itu sih yang saya pelajari di tahun. Teman-teman, bagus sekali kalian punya pelajaran sendiri-sendiri yang sudah ditemukan dengan cara kalian survive sendiri ya. Oke, oh iya, saya tadi belum berkenalan ya. Perkenalkan, nama saya Wafi Mafiroh. Teman-teman bisa panggil saya nama aja, Bu ataupun Kak. Oke. Salam kenal. Bahas lagi Kak. Teman-teman di sini ada yang pernah melakukan konseling atau belum? Aku belum sih. Kalau saya sih kebetulan dari BK, jadi udah pernah, tapi konselingnya individu. Kalau kelompok ini baru pertama kali. Untuk Mas Prada sendiri udah pernah? Kalau untuk Mas Prada sendiri sudah pernah melakukan konseling atau belum? Selama ini sih belum sih. Oke, baik. Karena teman-teman ada yang sudah dan juga ada yang belum, saya beritahu dulu ya. Kalau konseling kelompok ini nanti teman-teman bisa bercerita undang-undang teman-teman, masalah yang ingin diceritakan, masalah yang mungkin dirasa mengganjal, dan ini nanti kita akan hanya memilih satu masalah saja yang menurut kita nanti urgent untuk dibahas saat ini, urgent untuk dibahas paling terdahulu gitu. Tapi tenang aja, saya harap teman-teman semua juga dapat mengambil manfaat atau mengambil pelajaran dari konseling atau ceritanya teman-teman yang bercerita nanti. Dan konseling ini nanti akan bersifat rahasia. Saya harap teman-teman berjanji untuk gak menceritakan masalah temannya ke siapapun di luar ruang konseling ini. Apakah bersedia? Bersedia ya. Dan juga nanti konselingnya berlangsung selama 20 menit. Teman-teman keberatan atau enggak? Enggak sih. Oke. Silahkan teman-teman bercerita sedikit tentang masalahnya dan juga tujuan mengikuti konseling hari ini. Siapa yang mau bercerita duluan atau mau kayak tadi giliran gitu aja? Boleh juga kan boleh. Kalau misalnya dari saya sendiri tuh, saya tuh kayak kebingungan gitu deh buat dan seperti saya tadi ceritakan, saya tuh awal-awal masuk kuliah tuh kayak yang ambis banget tuh loh, kayak kebingungan gitu sama IPK saya, kayak ini IPK-nya harus tinggi, terus juga saya harus rajin gitu. Tapi semakin kesini tuh saya tuh gimana ya, kayak kehilangan alat kendali gitu loh, kayak ya udah hidupnya cuma gitu aja. Terus kayak habis kuliah udah kelihatan tuh belajar gitu sama temen saya, terus sekarang tuh kayak kuliah pulang gitu. Terus juga ya sering gak kerjakan tugas gitu. Jadi saya sendiri tuh kebingungan gitu. Terus tujuan hidup saya tuh ya supaya saya gak kuliah lagi. Jadi saya tuh ingin mengumpulkan semua saya lagi. Terus saya juga tidak bersemangat. Tujuannya tadi ingin mendapatkan insight baru dan menumbuhkan semangat kuliahnya lagi. Betul. Maksudnya untuk Mas Prada. Kalau untuk Mas Prada sendiri, silahkan. Jadi permasalahan yang saya hadapi sih, mungkin saya kan selama ini di US hampir 1,5 tahun, itu saya tuh sangat bagaimana ya, katakan mengalami tekanan batin yang sangat kuat. Jadi kan banyak faktor-faktor, banyak masalah, banyak hal sesuatu yang membuat saya ini merasa bahwa lama-lama saya sampai tekanan mental pada saya tinggi, dan juga bagaimana saya nggak bisa merasakan menahan rasa tekanan ini kalau dalam jangka waktu yang sangat lama. Jadi saya bingung, jadi tujuan saya kesini ini apakah saya harus apa yang saya harus lakukan, apakah saya harus bagaimana
melanjutkan saya ini scholarship ini, apakah saya harus kembali ke Indonesia atau bagaimana sih, saya masih bingung. Tujuan dari Mas Radan ikuti konseling ini kebetulan tentang mau lanjut scholarship-nya atau mau kembali ke Indonesia aja gitu. Untuk bagian Kalau masalah saya, Kak, saya itu kayak merasa ada tekanan gitu di orang tua saya. Maksudnya orang tua saya itu kan saya di farmasi ya. Saya emang dari dulu tuh pengennya di farmasi. Tapi orang tua saya tuh kayak pengen kenapa sih nggak kedokteran aja gitu. Kenapa farmasi kan enak kalau dokter tuh kayak jelas kemana gitu. Ya walaupun farmasi juga jelas tapi kayak nanggung gitu loh menurut orang tua saya. Jadi kayak saya merasa udah menjalani 3 semester ini tuh kayak kalau saya ngeluh aduh capek kayak gini tuh kayak aduh malah diungkit-ungkit lagi gitu. Jadi saya merasa kayak connection gitu dari orang tua saya. untuk tujuannya ya. Buat tujuannya gimana ya biar saya tuh kayak berani gitu ngomong-ngomong kalau ini tuh pilihan aku. Jadi mereka gak usah ngomong lagi, kayak gak usah tekan aku lagi. Lagian ini juga udah bicara. Bahkan untuk belajar masalahnya. Kalau saya itu gimana ya, lebih ke saya diri saya sendiri sih. Soalnya kan karena maba ini kan teman-teman SMA saya itu kan kayak saya ngerasanya teman-teman SMA saya itu jurusannya kayak bagus-bagus gitu loh, mau kayak ada yang kesehatan kayak farmasi kayak yang kayak ini, terus ada juga yang kayak teknik industri, terus teknik informatika. Kayak menurut saya itu jurusannya tuh keren-keren, dan juga mereka itu bisa masuk ke universitas yang top 10, bahkan top 5, top 3 itu juga mereka tuh banyak yang masuk. Terus kayak sedangkan saya itu kayak masuk UM itu sebenarnya juga termasuk bagus universitasnya, tapi kayak saya merasanya jurusannya tuh BK, kayak pasti orang-orang itu kayak nyepelein gitu loh, oh ini anaknya kuliahnya cuma jurusan BK gitu. Terus saya juga ngerasanya teman-teman ini kayak lebih pintar dari saya gitu loh, kayak jadi kalau misalkan kumpul ketemu teman-teman SMA itu kayak saya merasa minder gitu loh Bu. Kayak kalau ketemu mereka saya lebih baik kayak aku diem aja gitu. Untuk tujuannya dari Mbak Zahra. Kalau tujuannya gimana ya biar saya itu kedepannya tuh nggak terus-terusan minder dan nggak terus-terusan mikir kalau teman-teman saya tuh lebih baik dari saya gitu sih. Karena teman-teman sudah menceritakan masalahnya dan masalahnya sangat beragam sekali ya. Kalau boleh teman-teman bisa memberi rate skala untuk masalah teman-teman masing-masing dari 1 sampai 10. Misalkan dari Mbak Dita. Kalau dari saya sendiri 6 sih, ada bukan. Untuk Mas Prada Kalau dari saya sendiri nomor 7. dari 10. Iya, 6,7. Oh, 6,7 per 10. Oke. Untuk Mbak Vivian, Kalau dari saya 7 sih. untuk Mbak Zahra. Kalau saya mungkin kayaknya dari 5 sampai 10 ya, soalnya kayak teman-teman itu kayak masalahnya lebih urgent gitu daripada saya sih, saya ngerasa kayak gitu. Oke, jadi karena teman-teman sudah memberi skala pada masalah masing-masing, teman-teman bisa menunjuk temannya atau dirinya sendiri yang dirasa masalahnya sangat penting untuk dibahas sekarang dan juga dituntaskan sekarang. Silakan dari Mbak Dita menunjuk diri sendiri atau menunjuk temannya. Kalau menurut saya tuh menunjuk Merdeka, karena kan Merdeka itu kan Merdeka itu siapa ya? Ulang. Merdeka itu siapa? Wah, Atau apa rasa tidak pernah? iya. Ayo. Oke, berarti langsung ngomong. Oke, silakan dari mulai Mbak Zahra. Mbak Zahra bisa menunjuk dirinya sendiri atau temannya yang dirasa masalahnya berat dan perlu dibahas sekarang. Kalau menurut saya sih kayaknya dari permasalahannya Mas Deka.
maaf atau biar bilang makan. Dimulai dari Mbak Zahra, silakan Mbak Zahra, apakah akan menunjuk diri sendiri atau menunjuk temannya yang dirasa masalahnya berat dan perlu dibahas sekarang? Kalau saya sih kayaknya permasalahan teman-teman itu Mas Prada, soalnya kan kayaknya lebih urgent ya, soalnya ini kan udah akhir tahun dan Mas Prada itu kan harus memutuskan secepatnya gitu, memutuskan keputusan secepatnya, soalnya kan kayak apalagi ini tuh antara Indonesia sama luar negeri, jadi pasti persiapannya juga butuh persiapan yang banyak gitu, jadi saya memilih untuk Mas Prada. Kalau Mbak Vivian memilih masalah siapa? Kalau saya juga setuju sama Mas Zahra tadi, saya pilih Mas Prada karena lumayan urgent dan ribet untuk kedepannya nanti. Kalau nggak cepat-cepat diselesaikan kayak nunggu-nunggu lama itu nanti bakal selesai. Kalau Mas Prada sendiri? Kalau dari saya sendiri sih masalah Mbak Vivian ya, karena dari Mbak Vivian sendiri menilai permasalahannya itu range-nya sangat tinggi. Jadi memang kayaknya perlu diselesaikan terlebih dahulu daripada kita semua yang menilai permasalahan kita itu lebih rendah. Kalau Mbak Dita milih siapa? Kalau menurut saya sendiri tuh Mas Prada kan karena itu kan juga antara Indonesia dan luar negeri, jadi itu butuh persiapan juga. Jadi harus benar-benar diselesaikan secepatnya. Oke, Mas Prada sendiri bersedia atau enggak masalahnya dibahas sekarang? Dan sudah siap untuk bercerita sekarang? Oke, silakan. Baik, jadi awal-awal kita mulai cerita ini. Jadi awalnya saya itu SMA kurang favorit di SMA. Tapi ketika saya kuliah, saya lulus dari SMA, saya ingin daftar kuliah. Saya itu sangat mencari-cari program beasiswa, karena saya itu memang dari keluarga yang bisa dikatakan bukan yang cukup berkemampuan tinggi, tapi ya sederhana saja. Ya saya menyadari lah bahwa kalau saya itu punya cita-cita yang tinggi, saya itu harus bisa melakukan apapun yang saya akan berusaha apapun untuk mencapai cita-cita tersebut. Jadi itu saya mencoba mencari-cari bagaimana caranya saya bisa sekolah tinggi, dan juga bagaimana caranya saya bisa masuk. Kalau bisa sih saya dulu itu memang mencarinya di luar negeri, karena di Indonesia sendiri saya ingin mencari pengalaman baru lah di luar negeri, dan juga mencari alternatif baru lah di luar negeri. Terus saya akhirnya mendaftar beasiswa di Massachusetts Institute University, Technical University di US, dan puji Tuhan saya diterima. Saya masuk ke Nuclear Science and Engineering. Saya merasa bahwa jurusan tersebut salah satu jurusan yang kedepannya akan sangat dibutuhkan. Jadi saya merasa bahwa bidang saya sangat tepat. Saya awal-awal ini ya, saya tuh suka kayak bersyukur banget lah diterima di luar negeri, apalagi MIT kan top 1 kampus di dunia kan. Bener nggak Mbak Dita? Apalagi jurusannya jurusan nuklir dan sains. Jadi kayak saya sangat bahagia lah. Tapi lama-kelamaan saya tinggal di US, itu sangat awal-awal emang enak, kayak nuansa baru lah. Di Indo sama di luar kan beda kayak gitu. Terus tapi kan saya baru tahun kedua, pertengahan tahun kedua. Tahun pertama saya ini sangat masih beradaptasi, tapi saya menerima bahwa tekanan di US itu sangat tinggi. Teman-teman saya itu sangat, kebanyakan sih memang dari Asia ya, yang dari Korea, dari China, dari Jepang, itu teman-teman saya berasal dari sana. Tapi saya merasa bahwa tekanan pendidikan di sana itu saya terlalu tinggi. Jadi kayak saya itu pernah sehari itu di library kampus sana sekitar 20 jam untuk belajar. Jadi kayak saya cuma break untuk makan dan kamar mandi aja. Jadi kayak saya merasa bahwa tekanan di sana itu sangat tinggi.
Terus apalagi saya kan orang Asia ya di sana, jadi saya tuh masih sering menghadapi isu rasial di sana. Saya sering dipanggil kan kalau seluruhnya orang Asia kan tiga, jadi kayak saya mendapatkan perilaku rasis lah sering oleh penduduk asli yang Amerika sana. Terus saya juga kan di Amerika biaya hidup sangat mahal ya di Indonesia. Jadi saya masih perlu untuk kadang-kadang kerja sampingan di Burger King atau enggak di Walmart gitu. Jadi saya kayak saya sangat bingung lah bagaimana saya kelanjutannya ini gimana. Soalnya selama 1,5 tahun di US saya sangat full capek, kayak saya bingung dengan pelajaran kuliah saya yang sangat susah, sangat penduduk dikasih tinggi, sedangkan saya juga harus kerja sambilan, terus saya terkena isu rasial. Jadi terus saya juga belakangan ini di US kan imigran ditolak kan sama Donald Trump. Jadi kayak isu imigran dikencangkan. Jadi kayak emang di sana lagi banyak-banyaknya isu rasial sekarang. Jadi kayak saya itu merasa mau balik ke sana ini takut lah kalau saya terkena isu rasial di sana. Terus di US kan terkenal dengan caranya free gun kan, jadi semua orang bisa membawa senjata. Jadi kayak kemarin di US sempat di negara bagian sebelah saya di Massachusetts kan, sampingnya di Florida sana, di sana jadi kayak terjadi penembakan di high school dan university, ada penembakan. Jadi saya merasa bahwa saya itu kuliah di luar negeri ini, meskipun kuliah saya nomor 1 di dunia, terus jurusannya juga yang sangat menjanjikan, tapi tekanan kepada saya itu sangat tinggi. Jadi kayak dari tekanan yang saya disampaikan, pendidikan, biaya hidup, terus isu rasial, isu penembakan, dan juga isu imigran yang sangat dikejar-kejar lah. Jadi saya bingung untuk bagaimana apakah saya akan tetap lanjut, apakah saya mau balik lagi ke Amerika, apakah saya mengurus harus pindah ke kampus lain atau karena cita-cita saya kan emang ingin kuliah di luar negeri ya. Saya ingin menjadi orang yang pelopor lah intinya di Indonesia. Oke, cerita yang agak panjang sekali ya Mas Prada. Mas Prada ini sekarang menempuh pendidikan di universitas top 1 di dunia, ya MIT. Tapi Mas Prada juga mengalami tekanan mulai dari sosial, yaitu rasis itu tadi, lalu ekonomi, dan juga tekanan mental mulai dari beban akademik, dan juga berasal dari tekanan-tekanan yang lain tadi, gitu ya Mas Prada. Betul. Kalau teman-teman adakah yang ingin menanggapi dari cerita Mas Prada tadi? Saya mungkin lebih bertanya sih, kan Mas Prada setelah tahu nih kehidupan di sana itu ternyata kalau bagi saya sih semenarikkan itu ya. Terus padahal kan kita lihatnya di sana mau mencari ilmu, tapi banyak tekanan-tekanan yang lain, nggak hanya dari akademik aja. Kalau misalkan Mas Prada mau balik ke Indonesia nih, apakah nanti Mas Prada itu udah punya planning nih, kalau aku balik ke Indonesia aku bakal ngapain? Kalau planning sih belum sejauh itu ya. Jadi kalau saya balik ke Indonesia, mungkin kan kalau balik sekarang, misalnya saya nggak balik ke Amerika, saya kan harus libur dalam setengah tahun kan, terus semester bisa dikatakan gitu. Jadi mungkin saya melakukan planning di situ, tapi saya sempat kepikiran lagi. Jadi kayak mungkin saya nggak balik ke Indonesia, coba ke negara-negara kayak Asia, kayak Jepang, kayak Korea. Kayak saya sih lagi research lah tentang
Tokyo University. Jadi saya mencari yang masih sejalan dengan nuclear science and engineering yang saya pelajari di Tokyo tersebut. Masih saya pelajari, saya lagi nyari di Jepang atau di Korea, terus bagaimana cara dapat beasiswanya dan bagaimana lah nantinya di sana. Karena mungkin saya merasa bahwa di Jepang atau Korea masih, ya bisa dikatakan masih Asia lah, kalau ya masih Asia, dan isu rasisnya mungkin ada tapi nggak sekencang Amerika. Bagus sih kalau planningnya itu apa ya, walaupun planningnya belum tahu kayak gimana tapi sudah tahu apa yang akan dilakukan. Kalau teman-teman yang lain ada tanggapan? Silakan Mbak Vivian. Berarti kan tadi kan Mas Dera itu udah menyampaikan planningnya ya. Planningnya mungkin bisa berarti keluar ya Mas Dera, maksudnya keluar dari MIT itu terus lanjut di Tokyo. Misal Mas Dera memutuskan udah nggak lanjut. Ya, itu bisa dikatakan planning, rencana simpanan lah. Itu pilihan opsi paling terakhir. Apakah, tapi opsi yang saya usahakan sih, saya masih ingin lanjut, tapi ya kanan tersebut lah yang membawa saya ke sini. Terus aku mau tanya lagi, tadi kan banyak juga kasus-kasus apa gitu kan. Nah, untuk dari Indonesia sendiri nih Mas Dega ada teman-temannya atau hanya Mas Dega sendiri dari Indonesia? Kalau teman-teman dari Indonesia yang dalam satu kampus sih saya belum menemukan ya. Jadi kayak mungkin saya itu temennya tuh kan saya ada di kota namanya Cambridge, di negara bagian Massachusetts. Jadi teman-teman Indonesia yang mungkin saya kenal itu ada 3 orang. Itu semuanya itu berasal dari Cambridge, yang dari MIT. Itu saya belum ketemu, tapi ya itu kebanyakan sih orang-orang China dan orang Jepang sih teman-teman saya di MIT. Nah, kalau kan tadi kan ada 2 orang. Nah, 2 orang ini maksudnya apakah merasakan hal yang sama Mas Deka, kayak bingung juga atau gimana, atau mendukung Mas Deka isinya Mas Prada mendukung Mas Prada ini untuk nggak apa-apa, kita bisa kok survive di sini gitu. Kalau dari teman-teman saya sih bagaimana ya dikatakan, kalau isu yang saya hadapi, kanan yang saya hadapi itu mereka juga merasakan semua ya, tapi mereka itu bagaimana, mereka itu berasal dari dari keluarga yang sangat konglo. Jadi kayak yang 2 teman itu, satunya dari pemilik dari intinya salah satu bank yang ada di Indonesia, dan juga salah satunya itu juga pengusaha batubara. Jadi mereka itu tidak perlu untuk kerja sambilan seperti saya. Terus mereka ya cuma aja fokus belajar, hidup di sana. Mereka dapat kiriman uang kayak gitu. Terus bagaimana mereka menjalani itu ya emang udah udah kayak orang Amerika banget. Jadi kayak kan nggak perlu mikirin spending yang terlalu besar gitu. Jadi kayak mungkin saya perbedaan tekanan saya dan mereka hanya di situ sih, sekitaran situ aja. Tapi mereka ada support Mas Deka nggak, kayak ayo kita bareng-bareng nih bisa lebih dari sini? Support pastinya ada dari mereka, kayak mereka itu kan kita kebetulan pernah coba-coba lah, mereka kayak coba kerja gitu, support kayak gimana sih mau ngerasain jadi saya. Terus daftarlah ke satu kayak bareng itu dulu di Brooking bareng, kayak kerja shift di situ. Mereka kayak menyangati saya, kamu kuat, kamu bisa bertahan dari sini. Tapi akhirnya ya mereka cuma ngerasain doang, cuma mungkin
bulan aja kemarin, tahun lalu 1 bulan aja kayak ya itu kayak nyemangatin saya, terus sering bawa-bawa oleh-oleh, kan mereka sering keluar kan, kayak terus saya kan lebih fokus belajar, jadi mungkin kadang-kadang ya mereka ngajak kayak nongkrong, terus bagaimana kayak terus saya diajak kayak bermain itu kayak ya banyak lah kayak dari support dari mereka, terus intinya saya sangat senang lah dengan support dari mereka. Berarti walaupun dalam tekanan kayak gitu Mas Freda tuh masih ada teman yang untuk mensupport Mas Dika selama di sana gitu. Ya, saya jangan support. Makasih tanggapan dari Mbak Fia dan juga Mbak Zahra. Mas Prada itu saya mau bertanya juga ya Mas Prada. Mas Prada itu kan berpikir untuk berhenti saja. Apakah nggak ada konsekuensi dari scholarship yang memberikan beasiswa ke Mas Prada ini? Kalau kan ini scholarshipnya itu datang dari kampusnya itu sendiri, jadi kayak ada namanya itu Ivy League, Ivy School itu, jadi kayak kita mendaftarkan, kita mempunyai kelebihan apa, itu kita daftarkan ke sana, jadi kelebihan itu yang dipakai oleh kampus untuk beasiswa kita. Jadi kebetulan saya ini juga, saya maaf ya belum ceritakan, saya itu juga pemain football, American football lebih tepatnya. Saya itu berposisi sebagai wide receiver untuk timnya. Emang kan tergolong di MIT ini di itu itu university level. Jadi itu masih di bawahnya di one lah, belum ke anu. Tapi dari situ saya mendapatkan beasiswa full scholarship, jadi kayak emang dari situ beasiswa. Jadi kalau misal saya keluar, mungkin saya sih belum tahu konsekuensinya lebih tepatnya gimana ya. Kalau dari mungkin saya belum tahu, tapi yang pasti gimana ya, belum tahu sih konsekuensinya lebih tepatnya kayak gimana. Dan juga kan Mas Prada berpikiran untuk keluar tadi, untuk plan selanjutnya yaitu mencari top university di Tokyo mungkin plannya. Apakah seumpama Mas Prada nanti beneran keluar dari universitas yang sekarang dan juga berpindah ke top universitas di Tokyo, apakah itu Mas Prada nggak berpikir kalau mungkin ada beban akademik yang sama atau ada rasisme yang sama? Secara secara ras kita kan berbeda dari orang Tokyo dan itu sangat terlihat. Apakah Mas Prada nggak berpikir kalau itu mungkin ada rasisme di sana atau gimana? Kalau mengenai isu rasisme yang ada di Tokyo sama di Amerika ya, saya lebih berani lihat isu rasisme di Tokyo. Soalnya di Tokyo itu orang-orangnya meskipun rasis nggak bawa senjata api. Kalau di Amerika orangnya rasis bawa senjata api, mati kita. Dan juga untuk tekanan akademiknya, bukannya sama-sama di top university nantinya akan sama-sama memiliki tekanan akademik di tingkat yang sama? Mungkin saya belum tahu ya lebih tepatnya gimana, tapi kalau MIT itu sangat tinggi lah tekanan akademiknya. Mungkin saya merasa bahwa kalau di level MIT 10 mungkin di Tokyo bisa 8, bisa 9, jadi kayak agak menurun lah. Mungkin saya hanya perlu belajar untuk bahasa Jepangnya aja, itu aja. Saya merasakan kebingungan dan juga rasanya seperti terombang-ambing begitu ya, soalnya kebingungan di akademik itu benar-benar membuat sering membuat bingung gitu. Oke, karena kebingungan tadi Mas Prada, saya akan meminta Mas Prada untuk berkomunikasi dengan diri Mas Prada sendiri, yaitu di kursi kosong itu. Jadi nantinya Mas Prada akan berpindah-pindah posisi duduk
Dan saat Mas Prada duduk di sini, Mas Prada akan mengungkapkan diri Mas Prada yang tetap menetap untuk melanjutkan studi di US. Dan juga saat Mas Prada berpindah duduk di kursi itu, Mas Prada akan berbicara seolah-olah Mas Prada sudah keluar dari kampus tersebut, dan juga Mas Prada mengungkapkan yang Mas Prada lakukan atau Mas Prada rasakan atau yang Mas Prada inginkan saat keluar dari universitas tersebut. Jadi saya di sini harus bertahan di Ya, kampus itu. sisi bertahan. Ini keluar. Ya, yang sudah keluar. Oke, saya persiapkan dulu kursinya. Bisa tukar aja ibu. Oh, mau tukar aja. Iya. Nih, Iya, jadi nanti nggak usah. susah. Ini aja. Oke, ini depan-depanan kan. Oh iya iya. Silahkan, apakah sudah siap Mas Prada? Sudah. Silahkan. Dari kursi mana? Dari kursi sini. Saya menyampaikan apa? Menyampaikan kalau seumpama Mas Prada ini tetap bertahan di universitas tersebut, dan Mas Prada ini akan gimana nantinya. Apa alasan saya yang membuat bertahan? Dan menurut pandangan Mas Prada saat bertahan itu menjadikan Mas Prada seperti apa? Oke. Oke. Kamu itu Oke. Ya, kamu harus tetap bertahan di MIT ini. Kamu sudah mendapatkan beasiswa full. Kamu sudah tak perlu kirim uang untuk belajar, untuk kuliah. Sudah dibiayai. Kamu sudah dibiayai uang dorm atau kamu di sana asrama. Kamu juga dikasih uang saku per bulan. Terus kamu udah punya banyak kenalan di sana, punya banyak temen. Kamu harus bisa bertahan di sini. Silakan berpindah posisi. Oke, baik Prada, kalau kamu bilang seperti itu. Tapi kan aku capek lah lama-lama kalau gini, tekanannya terlalu tinggi. Kamu kan tahu juga, kamu juga Silakan dulu. kamu juga diratisin banyak orang. Kamu belajar sampai 20 jam di kampus. Terus kamu juga perlu kerja sambilan untuk memenuhi kebutuhanmu. Kamu kan tahu juga kalau meskipun kita dibiayai kampus, tapi kita perlu kerja sambilan, itu pun capek. Silakan berpindah posisi lain. Oke ya, tapi kamu kan dapat ini harus punya tanggung jawab untuk lanjutannya. Kamu kan juga ada football, American football. Kamu tuh salah satu bintang di tim loh. Kamu juga bisa lanjutin ke NFL. Kamu bisa lanjutin cita-citamu menjadi desain engineering. Kamu bisa jadi cita-citamu menjadi orang pelopor di Indonesia. Kalau kamu masih bertahan di sini, kamu bisa menjadi orang yang pertama belajar di MIT di desain engineering. Kamu bisa jadi pemain pertama NFL di Indonesia kalau kamu bertahan dan terus bertahan. Adakah yang ingin disampaikan lagi dari sisi yang sebelah sini? Bisa? Silakan. Oke, Prada, tapi kalau mungkin saya bisa bertahan dari tekanan akademik maupun tekanan pikiran yang saya terima. Tapi isu rasis ini bagaimana? Di sana membawa senjata semua loh. Kamu kemarin aja ketemuan orang menjual barang bekasmu, orangnya bawa Glock. Apa kamu nggak takut gitu? Orang-orang sebenarnya membawa senjata api. Terus kalau aku bisa bertahan
secara akademik dan tapi ini kalau nyawa kita yang hilang gimana? Apakah ada yang ingin disampaikan lagi dari sisi yang sebelah sini? Terakhir sih. Oke. Oke biar, tapi kan ya udah kita jalani aja. Kan kasus di sana juga meskipun banyak, tapi kan juga kita harus bisa bertahan diri. Kalau mau sih kamu suka beli blog aja, kamu beli blog tanding-tandingan lah sama mereka, terus agar kamu bisa mencapai impianmu sih. Adakah yang ingin disampaikan lagi? Udah. Atau sudah? Oke, cukup. Melalui komunikasi dan dialog dengan diri sendiri tadi, apa yang Mas Prada rasakan sekarang? Oke, jadi kan saya panggilnya Prada Nopiar, jadi saya merasa bahwa dunia saya untuk keluar itu namanya biasa gitu. Dan kalau dari yang saya dapatkan sih, saya punya alasan lah, akhirnya punya alasan untuk bertahan, alasan kuat untuk bertahan di Amerika. Dan saya sih harus bisa untuk melanjutkan studi saya di Amerika, karena saya harus punya tanggung jawab untuk melanjutkan beasiswa yang sudah ditempatkan kepada saya. Oke, baik. Bagus sekali. Mas Prada sudah mendapat insight melalui dan juga sudah mendapat pandangan melalui komunikasi dan dialog dengan diri sendiri. Terus apa? Teman-teman. Oke. Kalau dari teman-teman sendiri, berdasarkan cerita dan juga pengalaman Mas Prada sampai ke penyelesaian masalah yang dialami Mas Prada tadi, dari teman-teman adakah yang ingin menyimpulkan? Kalau misalnya itu Mas Prada itu kayak masih punya keinginan yang sangat kuat untuk bertahan gitu Mas Prada. Karena kan yang lain ini juga kampus satu gitu kan. Dia itu kan dapat beasiswa kan, beasiswa juga. Tapi emang tekanannya itu di ininya kan, di rasisnya, terus juga ada orang-orang yang bersenjata, terus dia itu juga harus kerja sambilan gitu kan. Nah saya mau nanya ke Mas Dika, kan Mas Dika itu di sana itu kan kayak banyak lah konfliknya gitu ya, banyak hal yang mempengaruhi pendidikan Mas Dika. Tapi apakah Mas Dika itu masih bisa tetap fokus belajar gitu di sana? Fokus belajar sih, puji Tuhan saya bisa mengatur waktu ya, tapi kan saya itu kan kuliah mungkin sampai jam 2 di sana, terus saya mungkin belajar terus belajar mungkin 4 sampai 5 jam, terus saya bisa kerja sambilan dengan Burger King, saya ambil 3 jam sampai 4 jam itu bayarannya per hour itu per $14 per jam, jadi kayak nggak bisa dikatakan saya orangnya bisa mengatur waktu lah. Dan juga menurut Mbak Dita, dari cerita tadi ataupun dari Mas ini tadi, apa yang Mbak Dita dapat pelajari atau apapun? Yang saya dapat pelajari dari percakapan Mas Dika itu kayak Mas Dika itu masih tetap bisa fokus pada tujuannya gitu, meskipun konfliknya itu banyak banget gitu. Saya menurut saya soalnya kan kayak udah dirasisin, terus juga ada orang bersenjata, itu menurut saya itu udah gak enak banget gitu. Kalau misalnya saya sendiri di posisi Mas Dika, saya gak bisa sih fokus ke dunia kayak gitu. Tapi Mas Dika ini hebat banget, itu luar bisa fokus kepada tujuannya gitu. Jadi yang saya pelajari itu kayak kalau misalnya kita itu emang pingin, kalau misalnya kita itu niat itu bisa loh mencapai tujuan kita. Oke, kalau dari Mas Prada sendiri, apa yang dapat dipelajari atau yang didapat dari sesi konseling ini? Yang mungkin saya dapat dari sesi konseling hari ini sih, saya jadi punya alasan untuk bertahan di Amerika. Saya punya yaitu kayak saya punya tanggung jawab untuk melanjutkan ini, terus saya harus bertahan untuk menyelesaikan ini semua. Terus masalah yang mungkin saya hadapi, saya bisa mencari solusi kayak lain, kayak dari
isu-isu rasis, terus tekanan pendidikan, mungkin saya bisa lebih mengatur lebih lagi, lebih jadi orang yang udah ngetem, terus jadi orang yang lebih mempergunakan diri saya sih. Teman-teman yang lain, Mbak Vivi bisa mengungkapkan apa yang didapat dari sesi konseling ini. Dari yang aku dapat tadi kan, menurut aku Mas Deka udah keren gitu loh, udah bisa bertahan sampai sekarang di MIT, terus top 1 dunia juga kan. Menurut aku juga disayangkan banget sebenarnya kalau keluar dari sana. Mungkin Mas Deka bisa dipikir lagi. Tadi kan juga Mas Deka udah punya alasan gitu kan, kayak apa untuk bertahan di sana. Nah menurut aku juga itu juga jadi penyemangat aku gitu loh, kalau aku tuh juga bisa gitu loh buat bertahan di jurusan aku yang sekarang. Kalau dari saya itu, kalau ternyata apa yang saya dapat itu ternyata semakin tinggi apa yang kita inginkan itu juga konsekuensinya itu kita juga harus menjalani konsekuensinya. Kayak Mas Freda tadi kan, saya kira kuliah di luar negeri itu kita cuma fokus ke akademik aja, kayak konsekuensinya di akademik aja, tapi ternyata ada faktor-faktor yang lain nih. Terus juga bagaimana kita itu bisa bertahan di negara orang lain gitu ya. Terus juga walaupun Mas Deka sudah melewati banyak hal, walaupun masih beberapa tahun, tetapi juga ternyata walaupun sudah beradaptasi itu nggak seterusnya kita itu bakal terus nyaman gitu untuk di negara tersebut. Oke, teman-teman sudah baik sekali dan juga bagus sekali, sudah mendapatkan pelajaran atau manfaat dari sesi konseling ini, dan juga teman-teman sudah bagus sekali karena sudah berpartisipasi aktif dalam sesi konseling kita hari ini. Adakah yang ingin disampaikan lagi dari teman-teman? Sudah cukup. Oke, karena konseling kita hari ini telah berlangsung selama 20 menit dan sepertinya agak lebih sedikit ini, kita cukupkan dan kita akhiri sesi konseling kita hari ini. Untuk sesi konseling selanjutnya akan berada di hari dan juga jam yang sama. Apa teman-teman bersedia atau ada yang ingin mengajukan jadwal lain? Bersedia. Oke, terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih banyak.